wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pada Pak Rizky dan juga Ibu Dahlia. Iya. Pada Ibu Dahlia yang saya hormati, terima kasih. Kami dari Komet. Fokus kami sebenarnya ada 10, Pak. Ya. Jadi sementara ini baru tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tapi memang harapannya nanti ke depan dari DD Pusat pengennya ada per kecamatan ada. Tapi memang ini baru 2 tahun kita berdiri. Jadi saya kenalkan mungkin saya sudah kenal beliau untuk Marda. Ini dari SD 173 ya, 173 SD Paramo School, Pak. Kemarin Pak Iqbal yang datang ke sana ya. Oh iya itu. Terus tujuan kesini memang ingin silaturahmi karena memang sejak Komet berdiri 2 tahun ini kita belum silaturahmi kesini, padahal memang Komet di bawah nama Diego Alfa ya, DD. Terus kemarin memang pada waktu ini Pak Iqbal itu. Assalamualaikum. Ya. Jadi pada waktu kita kemarin ada Komet Camp di Bogor itu memang kita harapkan di sini kita jalan-jalan deh ke DD gitu. Jadi biar nanti tahu lah nanti karena kita di bawah DD biar nanti bisa kerjasama atau mungkin nanti bisa apa yang bisa dikolaborasikan. Terus pergerakan kita memang untuk Komet itu kita memang di bawah SLI dan juga pengembangan insani ya. Di sana memang ada program POP di sana biasanya. Terus setelah POP itu biasanya dikeraskan diteruskan lagi menjadi Komet. Dan ini yang memang organisasi yang sukarelawan dari guru-guru semua. Memang kita gak ada dana dari pusat, memang kreativitas dari wilayah kita memang diserahkan seperti itu. Nah konsen kita memberdayakan guru-guru khusus di bidang media pembelajaran. Jadi dari tingkat teknologi atau mungkin bisa juga di yang pemberdayaan media dari bahan-bahan bekas gitu. Dan kegiatan kita biasanya pelatihan luring, ada daring. Nah konsep kita kemarin memang pada waktu Sumsel itu kalau tahun pertama memang kita belum begitu melihat istilahnya pergerakan kita hanya sebatas kayak IO gitu. Jadi IO cuma pelatihan, setelah itu nggak ada pergerakan secara offline. Tapi tahun ini memang diharapkan kemarin habis Komet Camp itu diharapkan setiap wilayah kita ada kegiatan pelatihan secara berjenjang. Jadi guru nanti diharapkan ada mendapatkan sertifikat 32 jam gitu ya, habis pelatihan itu. Dan kita usahakan memang dari pengurus yang baru ini kita usahakan untuk hal seperti itu. Nah yang kedua memang kita mengharapkan agar memang pergerakan kita ini juga manfaatnya juga diterima oleh banyak guru, berdampak semua. Nanti kita kerjasama untuk beberapa lembaga, salah satunya adalah DD dan juga nanti kita juga sama guru penggerak dan sebagainya. Biar nanti dampaknya lebih luas seperti itu. Dan nanti kalau misalnya DD ada misalnya program yang memang sinkron dengan kita, mungkin bisa kita kolaborasikan misalnya ke sekolah atau mungkin program ke SD, SMP. Memang kita semuanya jenjang dari TK sampai SMA. Tapi memang dari awal pergerakan kita dulu itu sering di tingkat TK sama SD karena memang dulu yang sering buat media pembelajaran offline itu anak-anak guru TK. Tapi sekarang sudah mulai ke AI, teknologi, jadi anak-anak SMK, guru-guru SMA itu sudah mulai bergabung semua gitu. Jadi ke depan kita mengharapkan misalnya nanti minta petunjuknya juga dari Bapak dan juga rekan-rekan semua dari DD karena memang kita juga di bawah dari DD, mungkin kita bisa kolaborasikan khususnya bisa bergerak di wilayah Palembang dan umumnya di Sumatera Selatan. Seperti itu. Makasih Pak, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan dari Komet yang sudah bisa silaturahmi hari ini dengan DD. Jadi memang sebenarnya DD terutama LT itu banyak ya bahasanya itu cabang-cabang programnya kayak gitu. Ada SMT dulu, kita ada SJI, ada SLI, jadi banyak singkatan-singkatan juga. Dan sekarang Komet kayak gitu. Jadi kita tuh ini apa Komet gitu kan sebenarnya itu mungkin pernah dari pusat tuh terkait kita acara apa belum ya? Jadi kita tuh memang belum ada update
update juga gitu terkait Komet ini apa gitu, itu singkatannya. Komunitas media. Oh, komunitas Komunitas media pembelajaran. Oh, media pembelajaran. Kalau di Sumsel itu kita apa? Komplang. Komplang. Kamu tahu Mbak? Media. Kita tahu itu warisan dari ini. Warisan dari sebelumnya. Iya, guru musik. Iya, Iya, gitu. benar. Iya. Komplang-komplang itu. Dan guru-guru pun banyak sebenarnya ya yang tergabung juga kan. Ada yang zaman dulu di SDI gitu kan, Pak Hakim, Mariadi Ya. gitu kan. Pak Hakim juga pengurus kita juga. Kamu juga ya. Nah, itu Jadi lah. komit. Jadi kayaknya orang-orang yang memang sudah di circle-nya LPI Circle-nya. itu lah, Iya. ya, jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sih kita menyambut ya baik sebenarnya kalau memang sudah ada komunitas edukasi media ya, media edukasi pembelajaran kayak gitu. Sebenarnya memang kita pun memang program pendidikan itu memang baru ke siswa sebenarnya saat ini ya, belum kayak beasiswa kayak gitu, lebih ke situ. Memang kita belum mengarah ke sekolah atau ke guru. Nah, kalau 2016 dulu rombongan Mbak Desti kan Ati Wijaya, memang mereka kan SDI kan yang memang ikut penempatan di wilayah Mano kayak gitu. Jadi mereka lah yang memang dulu menggerakkan kegiatan pendidikan di sini. Ada SMT yang pelatihan untuk kepala sekolah gitu kan. Terus yang pelatihan untuk guru yang 3 bulan. Nah, itulah yang rombongan Aryadi itu kan memang hasil dari situ kan program itu kayak gitu. Jadi memang kalau untuk saat ini kita itu memang masih bergerak di kesiswanya. Jadi memang belum di sekolah maupun ke guru-guru kayak gitu. Nah, dan ini peluang yang sangat besar sebenarnya kalau memang sudah ada tim dari Komet ini yang di luar itu juga ada SGI dan sebagainya. Kita tahun berapa kemarin kerjasama dengan SGI itu? 22 ya? Itu cuma 3 bulan. Iya, jadi kemarin sempat juga kerjasama dengan Pak Dakim ya di SDI itu. Mereka Yang kemarin sempat di Paramus School ya. Iya. Iya, nah jadi ada pelatihan juga ya tuh guru. Nah, jadi memang baru berupa itu sebenarnya untuk yang program yang berjalan selama ini di pendidikan kita. Gitu. Jadi memang yang sudah lama tuh ya lebih ke beasiswa itu karena memang lumayan besar ya dana untuk pelatihan-pelatihan yang selama ini memang sudah dijalankan itu. Nah, jadi memang kita langsung ke penerima manfaatnya langsung yaitu siswa-siswa itu, kayak gitu yang memang anak-anak yang dari kalangan duafa, kayak gitu. Karena itu yang kita berikan pembinaan sama ada biaya pendidikan juga yang kita berikan kayak gitu. Nah, kita membuka sangat ini ya, sangat terbuka sebenarnya. Kalaupun memang nanti ada program-program kolaborasi yang bisa disinergikan baik itu dengan Komet maupun dengan tim pendidikan di DP Duafa kayak gitu. Biar memang ya program itu lebih luas lagi gitu, yang dari awalnya cuma untuk siswa, yang siapa tahu nanti untuk guru-guru. Karena memang kita lihat dengan sistem konsepan baru yang pendidikannya kan sering juga ya, yang terbaru lagi gitu kan. Sekarang yang merdeka belajar gitu kan. Nah, jadi ibaratnya itu mungkin kayak kita kan pernah juga ada pendampingan di Mubar dengan salah satu perusahaan kayak gitu yang minyak yang memang wilayahnya di ring 1 sana. Kita mendampingi sekitar 23 sekolah dari tingkat TK sampai SMA yang memang ada di ring mereka gitu. Kita lihat di sana itu memang kondisinya itu ya baik itu sarana prasarana, terus juga guru-gurunya, fasilitas itu memang masih minim kayak gitu. Yang memang sudah jalan itu dari 2019 sama kerjasama dengan LPI juga dengan Mas Sirli. Mas Sirli juga yang sering melatih. Jadi ketika ada pelatihan itu beliau datang ke sini kayak gitu, yang ke arah Muba itu. Jadi memang kita coba sisipkan lah, karena kan kalau selama ini ya dengan pemerintah itu mungkin sudah ada konsepnya sendiri ya. Cuman terkadang guru-guru itu juga butuh hal yang baru ya kayak gitu. Apalagi dengan era merdeka belajar, kita kayak buat mereka itu kalau di daerah itu kan aksesnya sangat minim gitu. Mereka itu masih yang terpaku dengan konsep lama lah bahasa itu, yang medianya cuma buku atau mungkin sekarang ini sudah agak maju sedikit tuh PowerPoint kayak gitu kan. Nah, tapi kan ternyata masih banyak lagi di luar itu sebenarnya. Nah, itu yang kita lihat kemarin itu ketika pendampingan itu yang memang ternyata akses lagi-lagi memang akses yang ibarat itu mereka itu sangat sulit karena di daerah sana itu di Muba itu ada yang gurunya itu nggak ada sinyal memang di situ, jadi aksesnya sangat minim sekali kayak gitu kan. Makanya ketika ada pelatihan kayak kemarin membuat media pembelajaran, pelatihan kayak membaca efektif dari SLI juga gitu kan, terus juga
apa namanya itu pelatihan desain Canva, dulu kita juga ajarin kan biar mereka tuh bisa membuat media yang lebih menarik lagi gitu. Dan alhamdulillah memang ternyata sangat-sangat dirasakan itu gitu. Yang terakhir itu kita kerjasama juga dengan dinas pendidikan Buba itu kita latih mereka itu untuk nulis gitu. Jadi kayak buat antologi tentang cerita ya pengalaman mereka mengajar selama ini karena kan di daerah 3T lah di anak Buba itu kan. Jadi alhamdulillah mereka tuh dari sekian guru tuh memang ya ada beberapa yang niat nulis kayak gitu, ada yang ya ibaratnya itu ya mungkin adalah itu iya gitu kan. Jadi literasi masih minim juga. Jadi mana yang ini kita jadiin satu buku yang menjadi karya mereka kan. Jadi sebenarnya itu sudah jalan, tapi memang program yang kemitraan kayak gitu. Kita belum menjalankan program yang memang pure dari DB dan masuk program reguler kita gitu. Nah itu yang pengalaman di Buba yang memang sejak 2019 kita dampingi gitu. Dan sekolah itu di situ lah. Cuma karena memang perusahaan ya mereka itu memang apa ya itu ada kepentingan juga kan gitu, untuk sekolah biar jangan masyarakat protes sebagainya. Nah, tapi kita alhamdulillah maksudnya itu kasih sipin hal-hal yang memang bukan cukup karena mereka itu kalau ngasih bantuan tuh luar biasa sekolah itu. Bisa sampai satu sekolah itu 10 juta, 20 juta apa yang mereka butuhkan itu tuh diberi gitu. Cuman kalau cuma itu maksudnya itu sayang kayak gitu kan. Betul, benar. Harapan kita tuh kayak tahun pertama itu cuma satu guru perwakilan sekolah yang dilatih gitu. Terus juga guru itu yang harapan kita tuh untuk bisa share itu guru lain. Cuma kan nggak semuanya itu bisa berbagi yang dan full materi yang didapatkannya itu akan sampai semua tuh nggak itu kan. Makanya di tahun kedua itu kita coba mulai semua guru kita ikutkan tanpa terkecuali gitu. Ini ada strukturnya Pak di kontennya. Selain itu ada struktur itu. Ya, ada. Beliau ini dari divisi sekretaris. Ini dari divisi publikasi. Ya. Divisi publikasi ada dua. Beliau publikasi dua, belum lagi yang pertama ya. Ada divisi online, pembelajaran online, pembelajaran offline. Gitu. Jadi mungkin yang sekitar itu aja kalau mereka konsentrasikan ke media pembelajaran. Kalau dulu kan melebar sampai literasi, melebar sampai kemana itu mereka nggak fokus, malah kebanyakan yang dikasih adalah bukan media pembelajaran, tapi malah kepenulisan, terus masalah membuat artikel dan sebagainya. Jadi media pembelajaran malah terabaikan ya. Jadi hari ini anjuran dari pusat adalah kita konsen ke media pembelajaran, karena memang ada di situ kan kita diminta RPNP, jadi kayak RPP pembelajaran, tapi kita media itu namanya RPNP, rencana pembuatan media pembelajaran. Jadi misalnya ada dari nama apa, indikatornya apa, terus cara membuatnya, gitu kan? Itu kita memang ada misi pengumpulan RPNP itu nanti ada 1.000 lah tahun ini kan, di seluruh Indonesia. Jadi nanti memang kita ada diabadikan RPNP itu untuk semua ada wujudnya. Sebenarnya kalau dari apa ya, Kemendikbud atau dinas-dinas itu memang sebenarnya apa ya, terkait media pembelajaran itu kayak mana Pak sebenarnya? Apakah memang saatnya sekarang ini bukan yang zaman dulu ya cuma textbook kayak gitu kan? Apakah memang sudah ada rencana keharusan misalnya semua guru tuh ya harus punya media pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing misalnya, atau kayak gimana? Kalau kurikulum Merdeka sekarang kan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Ya karena dia bukan sebagai satu-satunya, berarti memang mungkin ada siswa yang lebih tahu daripada guru. Ya kan? Jadi misalnya guru belum belajar apapun, terus siswa tiba-tiba udah belajar di internet duluan. Nah, apa yang dipelajari di internet ditanyakan ke guru, guru nggak tahu kan? Makanya alasan itulah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, diharapkan guru ini bisa menggunakan semua media untuk implementasi di dalam kelas, entah menggunakan media apa, daring, offline, atau mungkin teknologi, animasi dan sebagainya. Itu malah lebih bagus karena memang based on the project. Jadi pengajaran kita berbasis project, diharapkan seperti itu kan. Bahkan kalau kemarin kita ada misalnya ada satu kawan tuh pameran hasil belajar kelas. Jadi dia dipamerkan semua hasil belajar itu. Jadi orang tua tuh senang, ternyata memang anak-anak tuh belajar tidak hanya pidato aja tuh dia terima, tapi di touch ada medianya. Makanya kita
dari situ terpanggil, oh ini kesempatan kita nih. Tapi tidak semua guru kan punya waktu untuk membuat itu. Nah, apalagi media yang gede. Makanya kesempatan kita, yuk kita bareng-bareng dan kita bergerak. Ke guru-guru, ada media yang sederhana, sangat sederhana, ada Canva. Sekarang kadang Canva juga keharusan, Benar. ya kan? Kalau ada kayak online itu kan terus guru Iya, semua yang belajar membuat flyer, Benar. membuat PPT, itu kan Benar. sudah masuk. Apalagi sekarang YouTuber semua menggunakan Canva juga. Ya. Nah, ada keinginan guru untuk mengembangkan itu, tapi nggak ada sarana untuk saya belajar dari mana sih. Betul. Kita sambung deh. Tapi mungkin di lapangan ada beberapa kendala ya. Iya. Kayaknya banyak juga ya di Instagram itu kan banyak juga ya guru-guru yang pakai lagu. Ya. Yang aku tuh pernah lihat kayak buat TTS yang bisa langsung kayak gitu. Maksudnya tuh banyak sebenarnya. Cuma kan tinggal di guru masing-masing ya. Maksudnya tuh ada yang mungkin kesulitan yang belajar dari mana kayak gitu kan. Iya. Benar. Sesuai kondisi tempat tinggal mereka ya. Ya di kota pun kayaknya juga masih ada Iya. kesulitan kan. Iya. Apalagi yang di daerah yang Kalau keinginannya tinggi dia bisa otodidak. Betul. Tetapi yang dia teknologi nggak bisa, terus punya keinginan, tapi nggak ada sarana benar sama siapa nggak tahu kan. Makanya itu kesempatan kita deh untuk memberi dampak. Kalau ada program Pak nanti bisa dipadukan ke sekolah, kita siap untuk menjadi pemateri atau mungkin yang lain. Karena memang kita jangan angkat tangan. Sekolah targetannya umum kan, bukannya cuma Umum, sekolah benar. negeri ya, yang swasta, segala ini pun. Ya itu sebenarnya sudah ada rencana juga ya. Tadi baru saya ngobrol sebenarnya. Nah, itu bisa jadi peluang sih, kita tuh pengen. Ya kan selama ini dengan sekolah-sekolah itu pun kerjasama tuh yang pas event sebenarnya. Pas Ramadan, baru bersama itu atau yang kurban ini gitu kan. Itu sebenarnya memang harapannya itu bisa kayak membuat punya program selama setahun kayak gitu. Entah dengan sekolah apa, mereka kira mereka itu butuh apa misalnya kan. Nah tadi pelatihan gurunya misalnya, atau mungkin untuk siswanya terkait apa misalnya, atau mungkin untuk sekolahnya dan sebagainya. Nah harapannya itu nanti bisa buat kayak gitu Pak sebenarnya. Jadi kayak kita ini punya, entah punya SDM kayak gitu kan, punya linknya banyak kayak gitu kan, asal sekolah siap peserta, tempat, konsumsi yang lain-lain, insya Allah kita datangkan bicara. Maksudnya itu kayak gitu. Ya kita tuh lagi ingin mendesain itu nantinya kayak gitu kan, dengan tim fundraising juga kayak gitu kan, dari sekolah itu. Nah kalau memang nanti dari Komet sudah ada gambaran, misalnya nih pelatihan untuk guru, nah kira-kira tentang apa aja nih pelatihannya, tema misalnya tentang Canva atau mungkin apa lagi. Terus juga kira-kira satu pelatihan ini butuh berapa hari misalnya, terus juga maksimal peserta misalnya, atau mungkin ada sedikit penjelasan singkat terkait mungkin jenis-jenis pelatihan atau mungkin kegiatan apalah yang bisa disinkronisasikan dengan Komet. Nah nanti bisa jadi salah satu bahan kita nih untuk yang sekolah-sekolah itu, karena itu memang tujuannya sekolah-sekolah yang menengah atas lah kayak gitu kan, yang coba kita ingin masukin ke situ kayak gitu. Nah kalaupun memang nanti mereka oke dengan event itu dan ternyata itu dari Komet, itu sinergikan. Jadi maksudnya itu Dede juga bisa berjalan programnya, Komet juga berjalan programnya, jadi saling sama satu sama lain lah bahasanya. Saling melengkapi. Iya, mungkin nanti narasumbernya dari tim Komet itu sendiri, atau mungkin nanti apa seperti itu kan. Nah itu bisa kita sinkronkan nanti terkait program itu. Kalau dari Didi, dari segi apa dulu Pak ini? Dari dana konsumsi atau gimana? Ya kita akan kerjasama. Kalau dengan sekolah, kalau selama setahun itu sebenarnya itu by event juga sebenarnya. Jadi kan kita tidak ingin masuk itu kayak Ramadan masuk sekolah, pas nak kurban baru masuk. Jadi kan maksudnya itu sudah terlalu banyak surat juga yang dimasukkan. Mungkin mereka juga ada yang program tuh sudah jalan untuk selama setahun. Nah kita tuh pengen mulai di tahun ajaran baru ini sebenarnya. Kita coba ingin masuk ke sekolah bahwa kita punya tawaran program selama setahun. Jadi kita tuh tidak bakal yang tiap ada agenda baru masukin surat. Ya maksudnya itu tinggal kotak-kotakan baik sih, mereka butuh apa, kita nanti ada program apa, ya bisa saling kerjasama kayak gitu. Jadi ya kalau dari Dede ini kan lebih ke apa namanya itu, kalau ada kebakaran gitu kan, ya kayak kemana nih para donasi dari siswanya itu ke Dede gitu. Nanti kan timbal balik itu apa yang mereka butuhkan. Misalnya tadi kayak pelatihan guru misalnya, atau mereka pengen ngadain kayak
pemeriksaan siswa yang tinggi badan, berat badan dan sebagainya misalnya, atau mungkin pelatihan dokter kecil misalnya, karena kan kita punya program itu di kesehatan. Nah itu bisa disinkronkan dengan mereka kayak gitu. Sama halnya dengan kalau misalnya mereka pengen gurunya, misalnya tadi kalau penawaran kita tuh bisa ada pelatihan guru tentang apa misalnya, atau media pembelajaran dan sebagainya gitu, dan mereka tertarik dengan itu, ya siapa tahu itu juga bisa jadi salah satu opsi program yang bisa dijalankan selama setahun itu kayak gitu. Jadi itu akan membuat konsep proposal tawaran sebenarnya. Jadi nanti sekolah tuh yang pas yang mana, apakah dengan event untuk anak-anak, apa dengan guru, atau emang dengan sekolah kayak gitu. Karena ya tadi LPI itu banyak ya programnya, bisa untuk sekolahnya, bisa untuk kepala sekolah, bisa juga untuk siswa kayak gitu kan. Jadi banyak. Jadi tawaran-tawaran itu yang coba kita ingin tawarkan juga ke sekolah-sekolah nanti. Kalau dari Komet sudah ada rencana setahun ke depan program? Kalau rencana setahun ke depan, ini memang kita nggak semacam menawarkan proposal tidak. Tapi memang kita kolaborasikan sama guru-guru. Memang kita sudah berhubungan langsung sama kepala sekolah dan juga guru di situ. Tergabung juga di komunitas guru penggerak juga. Jadi kita tawarkan ada misalnya ada koordinator TK, SD dan SMP kan. Jadi misalnya di tingkat TK nih mau pelatihan apa nih? Nah, kita langsung kayak gitu aja langsung nembak gitu. Jadi masalah dana dan yang lain kita musyawarahkan. Dan dari kendalanya dulu ada yang minta tapi masalah dana. Pengen pesertanya masih banyak tapi masalah dana itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa buat proposal kita sama-sama DD, masalah itu bisa tertalangi dan masalah. Jadi program DD nanti kita sambungkan langsung ke sekolah itu karena memang kita banyak anggota kami yang kepala sekolah juga nih, guru penggerak juga ya. Jadi nanti kita ambil untuk kolaborasi juga sama DD juga, sama Komet juga. Jadi langsung ke tingkat akarnya kan. Betul. Iya. Keputusan kita di kepala sekolah itu lah. Ya. Karena kita juga pengalaman di atas Ramadan itu sudah gurunya udah klop gini. Pas di hari H, pas ketemu kepala sekolah, ya beliau nggak menyetujui ya proses-proses itu. Jadi emang lebih bagus memang kalau bisa langsung ke kepala sekolah. Iya. Kadang kalau misalnya kendala seperti itu kan kita bisa cari angka lain kan. Jadi gurunya kita tarik, pelatihan di tempat lain. Karena memang keinginan gurunya bagus, kadang kepala sekolah bagus. Iya betul. Kadang kepala sekolah keinginan bagus, guru-gurunya agak malas. Benar. Nah, jadi kalau misalnya gurunya bagus, ya sudah kita tarik aja buat event di mana di sekolah yang lain kita bisa adain. Jadi paling tidak banyak pintu lah bisa diadain. Bisa. Jadi kita kesempatan nanti kita buat proposal atau gimana? Iya Pak, kalau bisa ada penjelasan misalnya nih pelatihan-pelatihannya tadi ya tentang apa misalnya tema-tema yang ditawarkan, nanti kita akan masukkan itu. Tadi ya apa misalnya, atau mungkin ada yang lain tentang pendidikan guru yang terkini kan, itu bisa kita masukin kayak gitu. Jadi bisa jadi salah satu opsi tawaran ke mereka itu. Gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya maksudnya itu yang dunia pendidikan sekarang ini seperti apa gitu kan, kebutuhan guru itu seperti apa, kita kurang memahami terkait itu. Ya, jadi mungkin nanti dari tim Komet itu sudah ada tuh apa-apa yang dibutuhin pendidikan sekarang. Mungkin belum semua guru, belum semua sekolah tuh terapkan saat ini. Nah itu jadi tawaran. Apalagi ada PP4 ya, itu salah satu program dari Merdeka Indonesia. Mereka belajar itu ya. Kan banyak, saya juga sempat ketika kita mau nawarin program, saya sempat juga buka Merdeka Belajar tuh banyak kayak gitu kan. Ininya ya, konsen-konsennya kayak gitu. Baik itu untuk sekolahnya, gurunya dan sebagainya. Sekarang yang lebih dibutuhin itu kan sekolah kan memang mendaftarkan kurikulum Merdeka dan mereka belum tahu gimana kurikulum Merdeka. Jadi ini memang agenda kita, ini bukan agenda kita di guru penggerak itu. Kita akan membantu salah satu sekolah di SMA NU. yang berlanjut itu ya. Jadi pemateri semua dari kita juga, dari guru penggerak. Jadi semua dari assessment, dari atas juga dari penelitian dan sebagainya kita bantu. Nah pengennya kita di situ. Pengennya kita membantu itu, sekolah menyediakan konstruksi aja, pemateri semua dari kita. Nah kita khususnya memang kita konsenkan ke media pembelajaran. Jadi nanti konsen itu bukan mengambil lahan yang lain kan. Kalau bisa disiplin nggak ada masalah. Kalau misalnya nanti Bapak tertarik itu banyak juga sekolah yang ingin seperti itu. Dia pingin tahun ajaran ini pingin Merdeka Belajar, tapi dia belum tahu. Dia belum tahu cara assessment gimana, terus
pokoknya publik Ya belum. tadi, karena kalau harus belajar sendiri, buka internet sendiri Iya. mungkin entah waktunya, entah Dan pusing kebetulan lah, gitu kan. banyak Gimana yang maksudnya. sudah master, punya Iya. paham gitu kan. Seperti beliau kan sudah master. Kan? Jadi beliau ini nanti diundang untuk jadi pemateri. Gitu. Beliau kemarin jadi pemateri juga, gitu kan. Iya. Jadi kita manfaatkan. Iya. Mas Aang tuh di LPI juga. Serius? Iya, Mas Aang tuh teman bukan yang kayak Mas Iri, berarti bagian operasionalnya. Dia tuh memang di bagian kayak lingkungannya juga. Iya, sempat beliau bercerita sedikit waktu itu. Nah, iya, kan di LPI itu kan ada yang kayak rumah ekoenzim. Itu beliau yang ngomong. Beliau kasih kontak, jadi sudah masuk dulu di grup ekoenzim. Nah, makanya itu jadi. Tapi bagus memang kemarin di Bogor itu tertib sekolah. Iya. Ya sampahnya tuh. Di mana acaranya, Bang? Di pusat tuh lah di DD. Di Smart. Smart, excellence. Iya. Sampah aja harus dibedain. Betul. Kardus aja harus dibuka dulu baru dibuang. Ini oke. Iya. Banyak lah Oh gitu, pelajaran. kantor. Iya, karena dia sudah di bagian top manajemen ya. Jadi dia sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu. Ya itulah tadi, kalau emang dari atasnya itu sudah satu visi itu di bawah itu tinggal menjalani sebenarnya. Cuma kadang kan ada yang ya mohon maaf bahasa itu yang bagian atasnya itu ya sudahlah yang penting jalan best sebagainya kayak banyak gitu ya kayak gitu. Kalau DD aku lihat tuh peduli ya dari atas ya. Bahkan Iya. nanti ada misi selanjutnya kalau misalnya wilayah itu bisa membuat program secara berjenjang, itu juga distimulus dana juga. Iya, Buat kayak proposal, gitu. terus nanti gimana, implementasinya, pesertanya berapa, bisa jalan kita bantu gitu. Iya. Jadi mau dialihkan ke Komet, karena makin banyak anggota di wilayah kan. Yang baru-baru ini baru mau lahir di Bali ya. Jadi sayang kalau nggak ini. Tapi Iya. itulah. Apalagi struktur DD ini program itu dengan cabang ini sudah satu divisi bahasa itu. Jadi semua program-program baik itu pendidikan, kesehatan yang lain itu ke cabang semua. Jadi ya tinggal kita ini mana yang bisa kita kerjakan, mana yang kira-kira sudah kepentingan, ya mohon maaf bahasanya itu kan. Jadi nggak bisa nampung dulu. Nah mungkin apalagi di LPI itu banyaknya kayak gitu kan. Nah siapa tahu mungkin nanti bisa ini ya komunitas-komunitas yang memang sudah didirikan mereka itu kan. Tinggal mau melihat jalan dah nih kayak gitu, karena memang biasanya itu kalau dana dari kita tuh entah laporannya, Ya. pengeluaran nota, dokumentasi itu kan pasti sesuai dengan aturan mereka kadang-kadang kayak gitu. Mereka tuh pasti melihat juga mana yang komen-komen yang memang aktif, mana yang bisa mumpuni, karena laporan itu ketika salah ya itu tadi harus ulang, karena biasanya di auditnya itu biasanya itu kan kayak gitu. Itu waktu dekat berarti kurban ini ya. Iya waktu dekat ini kurban kayak gitu yang tanda sekali ini kayak gitu. Makanya kalau memang nanti sekolah-sekolah ada program yang serupa kayak gitu terkait kurban, karena kan biasanya itu sedekah kurban ya anak-anak kayak Ya. ibarat itu sekolah itu ada juga yang sudah dari awal tuh per hari per bulan karena anak-anak Arisan. kayak gitu ya arisan kurban yang dari anak-anak kayak gitu. Nah itu kalau memungkinkan ada program konsultasi bisa dikolaborasikan dengan sekolah gitu. Kemarin saya ditelepon gubernur Hmm. tentang kurban itu kan. Pusat juga ya, Hah? ada program dari pusat. Ya, suruh nyari lokasi yang sekiranya memang membutuhkan. Terus nanti Pak Ali yang handle katanya. Dulu saya cari lokasi dulu bilang. Saya cari lokasi sini semuanya sudah melimpah. Iya. Iya, sapi sudah banyak-banyak kan. Akhirnya saya lempar, saya kan dari jalur. Hmm. Terus saya nyari lokasi, kayaknya jalur ini sepi. Sepi. Jalur mana Pak? Jalur 13. Saya ujung di daerah Tambak. Di Tambaknya. Jadi bergerak ke jalur juga. Kita tuh Ada dari kontak Iya. di jalur 21. Oh, 21 dekat sini. Iya. Nah, naik motor bisa kan biasanya saya naik motor. Itu 20, 19, 18 sampai ujung 13. Iya. Nah, ujung itulah rumah saya itu. 13 jadi bagian Tambak. Itu nggak ada jalur lagi. ujung berarti ya. Iya, jadi semua jalur itu rekreasinya ke Tambak itu lah. Bener. Mancing gitu kan. Melimpah sana.
Kalau guru penggerak itu dari kementerian kan? Ya, Itu sama komunitas juga. bukan dia program memang program. Oh, yang dia ikut kayak gitu ya. Tugasnya sama kayak memberikan pelatihan pendampingan gitu. Kalau pelatihan sih memang secara khusus enggak sih, tapi memang diharapkan memang nanti habis jadi guru penggerak itu dia menularkan ilmunya secara mandiri. Tapi memang istilahnya sekarang tuh diistimewakan guru penggerak itu. Iya ya. Semua fasilitas. Ini seperti beliau-beliau ini kan hebat semua. Gitu ya. Iya. Andalah sendiri Ya. Pak. Harus. Jadi Tingkat apa tingkat Palembang, kabupaten kota? apa ya? Guru penggerak itu? Apa sama kecamatan gitu? Enggak ada. Dia tuh seluruh provinsi kan. Oh, tapi dia provinsi. Ya, sekarang kan ada, kalau misalnya dulu ada balai guru penggerak kan, dia menangani seluruh provinsi. Oh. Jadi setiap wilayah itu diterima guru penggerak berapa. Berdasarkan secara nasional kan. Nanti dilatih selama sekarang 6 bulan gitu. Itu yang balai guru penggerak itu lah orang-orang yang akan disebar di seluruh provinsi untuk ini loka karya. Jadi kayak ada kewajiban untuk apa yang mendistribusikan ilmunya itu lah. Jadi biar Itu bisa kan di sekolah. guru apa sekolah Apanya? yang harus di apa ke personal guru atau memang satu sekolah misalnya yang harus di Dia nggak ada kewajiban untuk target apa yang memberi materi. Oh. Memang diharapkan guru penggerak di sekolah itu memberi dampak. Dampak untuk Kepada yang sekolah lain. guru yang pasti Iya, kan, pasti. sekolah masing-masing. Jadi harapan ibu satu ada guru penggerak nih sekolahnya maju sesuai apa yang diajarkan selama sekian bulan. Tapi memang nggak bisa mastiin sih, nggak bisa mastiin ada guru penggerak terus langsung berkualitas kan? Ya kan? Kadang kan motivasinya beda-beda guru penggerak kan. ada yang berdiri ke bawah Ada yang kepala sekolah, ya kan? Ada asesor yang lain kan? dan jangka waktunya berarti guru penggerak setelah 6 bulan itu sudah selesai gitu ya Pendidikannya. Iya, istilahnya kan pertama dari CGP, calon guru penggerak. Pendidikan selama 6 bulan, lulus atau enggak itu. Tergantung kita Ya. lagi. Kalau misalnya dia lulus, akhirnya jadi guru penggerak. Oh. Kalau nggak lulus ya bergerak-gerak di situ lah. Nggak lulus dia daftar lagi CGP angkatan berikutnya. Tapi nggak setiap kota itu dia dapat jatah setiap ini angkatan. Oh. Kalau Palembang itu angkatan pertama, angkatan 4, angkatan 6 ya. Oh yang ada di Palembang. Ya. Berarti yang selain itu Selain itu di wilayah lain. Wilayah lain. ada pembukaan kuota kayak gitu ya. Ya. Dia ribuan sekian yang lulus sekian. Sekarang sudah angkatan berapa? 10. 10 tapi Palembang belum ya, bukan nggak dapat ya. Berpengumuman angkatan 9. Oh. Berarti berapa orang guru penggerak dari Sumsel? Paling Banyak sih, kalau angkatan pertama tuh 50-an, angkatan 4 114. oh banyak. Ya. Terus angkatan 6 belum tahu ya. Oh sudah banyak. Banyak itu perwakilan. Oh, enggak. Kadang ada satu sekolah ada yang 2, ada yang 3, tergantung kualitas mereka itu lulus atau enggak ya. Yang daftar 5 kadang nggak lulus semua, ada juga. Mungkin nanti ada program jadi bergerak gimana? Itu setelah lulus jadi guru penggerak kan diharapkan gurunya memberi dampak. Iya. Ke ini. Ada evaluasi dari pemerintah nggak? Apa memang mandiri aja? Kalau itu ada istilahnya apa ya? Di situ tuh memang ada program-program pemerintah yang ditujukan pada guru penggerak. Misalnya ada istilah berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu guru Evaluasinya harus di aplikasi yang aplikasi di aplikasi ini ya. Itu berbagi praktik baik itu dia harus menyelesaikan misalnya pelatihan mandiri, misalnya 2 kali atau 3 kali. Itu kan memang pelatihan mandiri harus ada target. Latihan dulu, dapat sertifikat gitu kan, targetnya harus seperti itu. Jadi kalau udah memenuhi syarat ya, memang dipantau di ini aplikasinya, aplikasi belajar ID ya. Dipantau di situ apakah memang dia kalau misalnya dia pelatihan mandiri itu di situ ada dapat sertifikat berapa. Kalau misalnya kosong semua berarti guru ini nggak bergerak gitu kan. Jadi ilmunya cuma Iya kan namanya guru penggerak. Iya. Guru penggerak. Sekarang tuh yang model kayak gitu lah, akuntabilitasnya di situ. Saya lihat bagus sih materinya, banget, oke banget kalau diikuti
Berarti 6 bulan itu katanya online. Offline ada ini, sistemnya ada online, Ada belajar online, ada mandiri. offline. Habis itu nanti setelah- Online-nya di LMS kita Oh, ya. LMS. Learning. Nanti lokakarya di kita keliling sekolah. Misalnya lokakarya habis belajar ini selesai nih, lokakarya pertama di sekolah mana. Jadi seluruh mungkin di Palembang lokakarya di situ. Narasumbernya? Narasumbernya ada istilahnya PP. Oh ada. Ada belajar praktik dari Palembang juga ya. Dinas ya. Enggak, di guru-guru juga. Oh. Seleksi juga ya. Seleksi juga, ada seleksi dan mumpuni. Angkatan misalnya angkatan 4 sudah, nanti angkatan 6 nanti ada pembukaan PP. Nah, jadi angkatan 4 ini lah daftar jadi PP. Yang lamanya kan. Tapi memang dilatih cuma jadi fasilitator aja. Ini sih bukan sebagai master. Dan dari ya, diskusi baru. Udah kita nanti musyawarahkan lagi kan misalnya ada kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Memang habis ini kita mau silaturahmi juga ke Balai Guru Penggerak. Nah, jadi nanti kalau misalnya bisa dikolaborasikan semua kan lebih enak. Nah, beliau juga punya program masalah teknologi juga konsen. Ketuanya kan ini kan mantan ini penyiar. Dia pelatihannya ke pengajaran dan teknologi media juga. Tapi kemarin saya hubungi baru lokal di daerah. Ada yang tambahan? Belum ada? Terus kata besar. Ada ini ya. Enggak tahu apa ini. Ini luar biasa. Enggak nih ya. Biasa nih. Saya pilih-pilih orang-orang yang hebat. Koordinator itu mudah, iya ya. Koordinator itu mengkoordinasi orang-orang hebat. Jadi tidak butuh orang pintar di koordinatornya. Cuma menghandle ya. Jadi 10 orang ya pengurus. 10. Yang asli Palembang berapa orang Pak? Kayaknya kalau saya asli Banyuasin. Enggak maksudnya itu. Jadi Palembang. Empat apa 5 ya? Iya itu kan yang Ya. dari kesini ya. dia. 4 ya. 4. Oh, sisanya itu berarti Saya di luar. kabupaten. Masih ada kabupaten ya? Oh iya masih Pak 5. Ada Kim, Ada masih dia. Ada Kim. Ada Kim. Banyak loh. Sudah kan? 7. Itu juga. 10 itu termasuk yang dari Aceh Dari itu Aceh. tadi. Kita ada satu pengurus yang jago dongeng, Mas Inuk. Kak Inuk. Ini Ya, yang kamu ya. Kak Inuk. Kan Inu beda. Bukan Inuk. Kak Inuk itu yang cewek kan? Yang cowok. Inuk. Kalau yang kita biasa kan Inu. Iya. Ya. Itu Inu yang cowok. Lo itu guru penggerak juga. Oh, kok Aktivis pendidikan. Beliau pengurus kelas juga. Beliau kerjasama sama ini, apa yang namanya? Kayak Dedi juga. Yang satu lagi apa? Bukan apa? Satu lagi yang yatim itu nah, sahabat yatim ya. Sahabat yatim. Dia Relawan sana maksudnya. dia itu kerjasama sahabat yatim kerjasama sama beliau. Jadi ke sekolah-sekolah ngasih dongeng gratis. Ya sahabat yatim nanti ngasih amplop. Iya. Terus nanti silakan isi berapa deh nanti bisa mungkin ada komisi dari Mas Inok. Sering ini baru keluar kota beliau keliling kabupaten mana kemarin? Sama deh kayak kan Inu. Tapi dia itu bukan di kampung dongeng kan? Kak Ibu itu. Kalau Dia Kak Inu sendiri ya? itu kan di kampung dongeng, kalau itu enggak. Ya, kayaknya dia tergabung juga di kampung dongeng. Iya juga kan. Nah, di komunitas dongeng itulah yang Dia itu guru. beliau kemarin tuh ini pengurus ruang guru pusat. Bukan guru di sekolah ya? Sebelumnya Aktivis guru, berarti. tapi guru tapi dia tidak belum tetap. Kadang dia undangan kemana-mana kan di sekolah-sekolah itu mengajar dongeng. Nah itu juga bisa tuh ke sekolah-sekolah ya. Apalagi anak TK kan. Ya, jadi kita memang ada pelatihan dongeng lah untuk guru-guru TK. Anak-anak juga bisa juga kan Iya, untuk yang kayak bercerita harusnya kan ada, ke dongeng. harusnya anak. Betul. Biar mereka lebih ini ya. Itulah alasan beliau gaji. Biar orang-orang hebat bisa diberdayakan.
kalah boneka Nemo gitu. Yang cewek kan? Iya, iya. Boneka apa? Ya, karena sih kok itulah sih yang Memang yang Iya, terupdate iya. oleh Tito itu. mungkin timnya banyak kan kayak gitu. Gimana itulah ketuanya kayak gitu ya. Pengurus itu. Kok aku pengen ini kan. Sudah, itu aja. Tinggal nanti diskusi-diskusi lagi lah. Oke, siap. Karena ini dari dia ini yang megang program pendidikan kan. Itu aja kemarin yang ke Parma. Penutupan. Iya, penutupan ya. Iya. Oke. Saya tahu ceweknya tapi wajahnya lupa. Iya. Karena waktu itu kan masih Masih masker pandemi. Oke, masuk lagi Iya. juga kan? Iya benar. Mas Saya ingatnya beliau lah yang master yang untuk ini ngasih materi kan. Saya kan peserta mencari manfaat. Iya. sebenarnya sama sih kalau apa namanya guru penggerak itu sama dengan dompet apa ataupun SK itu sebenarnya sama. Jadi penerima manfaat harus memberikan manfaat. Nah itu makanya kadang-kadang galak ngomong sama-sama guru penggerak juga kita kan udah difasilitas ini. Iya. Jadi kita juga harus Iya. ke yang lain kayak itu. Jadi iya jangan cuma ke kita karena itu kan makanya disebut tadi guru penggerak tadi. Jadi memberikan manfaat ini. Walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban kan ya. Iya. Setiap latihan itu harus cuma kan tidak contohnya lah. Iya memberikan manfaat untuk yang lain. Setelah lulus memang banyak karakter asli yang muncul. Iya. Yang memendam sendiri. Iya. Yang pendiam, benar sendiri, ya nggak? Yang sudah jadi kepala sekolah selesai. Diam. Nanti begitu jadi kepala sekolah langsung hilang. Iya. Tapi kemarin tuh saya dapat materi dari Pak Emil itu ada inilah ya, ada motivasi benar ya. Jadi sebagai amal lah. Jadi beliau bilang tuh saya tuh senang kalau berbicara sama guru-guru. Pesertanya dikit Pak, cuma 50. Tapi beliau hadir sampai 2 jam. Pak Jamil kan bisa. Iya. Ya kan kalau misalnya orang yang jual mahal kan pasti nggak di hotel nih. Itu aja di bawah Masjid Ede kan, yang lorong itu. Beliau hadir. Gak nyampe 50, 40. Beliau hadir. Saya tuh senang kalau ngomong sama guru-guru. Karena materi yang saya sampaikan nanti akan disampaikan lagi. Jadi nanti amal saya menumpuk, benar juga. Sampai 2 jam loh. Semangatnya ya sama lah ini kan. Jadi nanti saya komunikasikan sama Pak Rizky ya. Ya boleh ya kalau misalnya ada kegiatan. Udah gitu aja. Terima kasih Pak Rizky dan juga semuanya Ibu Dahlia dan juga Pak Iqbal. Sebenarnya Pak Iqbal datang ke Parama kemarin kan? Iya. Jangan lupa. Iya. Iya. Jadi semoga kita dapat mengambil manfaat dari silaturahmi ini. Jadi nanti akhirnya kita bisa berkolaborasi untuk pendidikan di Sumatera Selatan khususnya ya. Dan untuk perjalanan kita selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ali. Dengan Bapak siapa? Pak Jan Hadi. Pak Jan Hadi yang sudah berkunjung. Mbak Marta kayaknya kalau nggak gabung ke komentar sih ya.